Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusuf Suyanto selaku Kepala SDM Desa Purwokerto itu, yang saya hormati rekan-rekan guru dari SDM Desa Purwokerto itu. Terima kasih atas partisipasinya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat, nikmat, sehat, nikmat, iman kita dapat berkumpul di aula SDM Desa Purwokerto ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk diseminasi budaya positif dari saya, yaitu dari program Guru Penggerak. Saya merupakan peserta calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan secara langsung saja untuk budaya diseminasi budaya positif dari di SD kita. Sebelumnya, budaya positif ini merupakan cita-cita dari pendidikan kita, yang mana nantinya harapan dari kita, siswa-siswi kita memiliki budaya positif di dalam dirinya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, pernyataan ini benar atau tidak? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. 50-50, oh ya. Oke, kita tampung dulu. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu ini benar atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, kita bedah yang pertama dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi jawaban mayoritas adalah 50-50. Sebenarnya ini untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak ini sesuatu yang seharusnya dihindari. Karena apa? Nanti efeknya itu banyak efek negatifnya. Walaupun nanti anak-anak itu akan menuruti kita, tapi itu jangkanya jangka pendek. Dan satu lagi, itu akan, kalau anak yang tidak terima, itu nanti akan menimbulkan rasa dendam seperti itu. Terus yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Karena dalam pemberian, lagi-lagi itu ada kata pemberian hukuman. Namanya hukuman pasti ada konsekuensi yang akan diterima oleh siswa. Hanya saja ini lebih, kadarnya lebih rendah dibandingkan kita hanya menghukum saja. Karena ini ada konsekuensi dan ada hal positifnya. Namun lagi-lagi ini juga jangkanya jangka pendek. Karena hukuman-hukuman ini itu timbul karena dari faktor eksternal dari siswa itu sendiri. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga sama. Walaupun ini kadar negatifnya lebih sedikit dibandingkan yang poin nomor 1, tapi ini jangkanya hanya jangka pendek, sehingga anak-anak itu ketika melakukan sesuatu hanya orientasinya ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan pujian seperti itu. Sehingga yang harapannya ketika anak itu memiliki budaya positif itu benar-benar dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dimana di sini adalah bahwa pendidikan itu menuntun. Maksud saya itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah menuntun. Yang mana
yang namanya menuntut berarti kita harus membersamai mereka. Kita tidak serta-merta memberikan perintah, tidak serta-merta memberikan tugas ataupun hal-hal yang harus dikerjakan siswa, tapi kita menuntun step by step dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri. Di sini juga Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan bahwa mendidik anak itu seperti halnya seorang petani. Guru itu diibaratkan seorang petani, sedangkan peserta didik itu adalah benihnya. Yang mana ketika seorang petani ingin menanam suatu benih itu, pasti seorang petani itu akan mengharapkan bukan atau di luar dari benih yang ditanam itu sendiri. Sehingga tugas seorang guru itu hanya memupuk, merawat, menjaga sehingga benih itu bisa tumbuh sesuai dengan harapan. Seperti itu. Nah, ini dasar pendidikan kesadaran yang kita sudah kenal. Ada 3 filosofi, yaitu yang ing ngarso sungtulodo, ing madya mangkarso, tuturi handayani. Yang mana ketika ini sudah didapatkan semua dari oleh siswa, itu akan membuat anak merasa dihargai. Nah, di sini juga tadi tentang kemerdekaan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang menjadi titik tujuannya itu adalah bahwa siswa itu bisa memerintah diri sendiri. Maksudnya memerintah diri sendiri itu adalah bahwa siswa itu bisa sadar akan tugasnya, sadar akan kewajibannya tanpa harus diperintah oleh orang lain, seperti itu. Nah, untuk itu pengantar saja terkait budaya positif dan alurnya. Nanti topik yang kita akan bahas adalah tentang disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Nanti ada 3 teori motivasi: hukum dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, terus restitusi 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama tentang disiplin positif. Sebelum kita bahas, pasti kita semua sebagai pendidik itu menginginkan anak-anak atau murid-murid yang memiliki disiplin yang tinggi. Namun kadang-kala ketika kita menginginkan anak itu disiplin, kita melakukan hal yang kurang tepat dalam mendisiplinkan anak. Mungkin kita tidak memperhatikan apa sih yang menjadi latar belakang anak melakukan hal tersebut, atau apa sih yang menjadi latar belakang anak bisa kurang disiplin. Karena kita hanya menjudge, oh si ini A, si ini itu dan sebagainya. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang disiplin, kita samakan persepsi dulu tentang disiplin itu apa. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi di sini bahwa disiplin itu adalah proses belajar, yang mana nanti hasil akhirnya adalah sebuah sikap. Jadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita sadari. Yang mana berarti disiplin itu nantinya tujuan akhirnya itu adalah siswa itu memiliki disiplin yang benar-benar menjadi jati dirinya, yaitu disiplin karena dia merasa butuh, bukan karena dari orang lain, bukan karena ada embel-embel nanti saya akan dukung dan sebagainya. Ya, artinya disiplin ini berkaitan dengan profil berdasar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, pendalam kritis, berkelanjutan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua tentang teori motivasi. Nah, tadi di pengertian disiplin itu ada yang di highlight adalah tentang motivasi. Nah, teori motivasi ini itu ada 3 teori motivasi. Bahwa setiap individu itu
ada 3 yang melatar belakangi seorang individu itu termotivasi. Yang pertama, mereka termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini ada beberapa anak atau bahkan di antara kita sendiri itu melakukan sesuatu karena takut dihukum, takut dijudge dan sebagainya. Nah, motivasi ini biasanya ini hadir karena dari faktor luar dirinya sendiri atau faktor ekstrinsik, sehingga keberlangsungan dari motivasi ini itu tidak akan bertahan lama. Karena ketika mereka berpindah lingkungan, maka motivasi ini akan hilang kembali. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya ini anak-anak yang mungkin merasa dirinya sudah bisa, ketika mau melakukan sesuatu pasti ada kata-kata, apa sih yang akan saya dapatkan dari apa yang Bapak Ibu guru lakukan. Nah, ini baik, tapi jangkanya ini juga jangka pendek. Yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk motivasi ini biasanya untuk anak-anak sudah bisa menilai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan apa yang mereka lakukan itu sudah merasa bahwa itu sebuah kebutuhan. Sehingga ini tanpa diarahkan, tanpa disuruh pun mereka sudah mengikuti atau melaksanakannya. Nah, yang mana tujuan dari disiplin positif ini adalah kita memunculkan motivasi yang ini. Yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu motivasi ini motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, atau bisa disebut juga dengan motivasi internal. Nah, pendekatan untuk menciptakan disiplin positif itu dengan motivasi internal, yaitu atau disebut juga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi restitusi ini adalah sebuah proses untuk siswa itu menyadari kesalahannya sendiri, sehingga ketika mereka menyadari kesalahan sendiri, mereka juga akan mencari solusinya sendiri. Namun dalam segi nanti pembahasan di segitiga restitusi itu sendiri, itu nanti ada 3 tahap, yang mana guru itu bisa membimbing anak untuk menemukan karakter terkuatnya. Ketika mereka membuat kesalahan, tidak serta-merta kita menghukum atau memberikan judgement yang membuat anak menjadi kurang percaya diri. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sehingga ketika mereka belajar dari kesalahan, harapannya untuk kedepannya mereka tidak mengulangi kesalahan lagi dan mendapatkan nilai baru, nilai positif baru yang bisa mereka terapkan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika ada permasalahan pasti ada hubungan yang tidak baik, mungkin antara individu satu dengan individu yang lain. Dengan restitusi ini harapannya itu untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang sudah renggang. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Di sini dalam prosesnya itu kita menawarkan sesuatu yang bisa mereka cerna dengan baik, bukan untuk memaksa. Sebagai contoh, misalnya ada anak yang tidak, atau ada anak yang bertengkar. Kalau kita menawarkan, pasti kita tawarkan dengan kalimat-kalimat pertanyaan yang lebih humanis. Misalkan, kenapa sih kamu melakukan seperti ini? Kamu Bapak juga pernah melakukan hal ini, tapi coba lebih baik itu kamu harus seperti apa? Tidak langsung kamu salah, kamu ini dan sebagainya. Itu contoh dari pemaksaan itu sendiri.
Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar dari seorang manusia itu ada 5. Nanti kita bahas. Dan yang mana dari restitusi ini itu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan mana sih yang harus dipenuhi oleh seorang siswa itu sendiri. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Seperti yang tadi saya sampaikan di poin 1 bahwa nantinya itu siswa akan menemukan nilai baik, nilai yang bisa mereka terapkan, nilai baru yang bisa menjadi identitas baru mereka. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan pembahasan ketiga itu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini timbul karena bahwa kita sebagai guru itu harus bisa mengkondisikan kelasnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan siswa. Kita sudah mengenal dengan peraturan-peraturan kelas atau peraturan-peraturan sekolah, yang mana kalau peraturan-peraturan itu merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh siswa tanpa mempertimbangkan perasaan siswa. Sedangkan peraturan kelas, keyakinan kelas ini kita bahas bersama dengan siswa, kita sepakati bersama dengan siswa dengan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari setiap peraturan yang ada, sehingga mereka bisa konsekuensi dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini merupakan lingkaran tentang keyakinan kelas yang nantinya ujungnya itu memperoleh budaya positif. Keyakinan kelas tidak terlepas dari peraturan kelas. Peraturan kelas ini merupakan lingkungan kecil yang biasa kita temui di dalam kelas, yang mana peraturan-peraturan kelas ini kita bisa tingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya menggunakan kata-kata atau bahasa menggunakan diksi yang negatif. Misalkan, jangan mencetek, itu sudah peraturan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan, yang mana dengan kata-kata itu membuat mindset siswa itu malah tertarik untuk melakukan. Nah, sehingga peraturan kelas itu kita naikkan menjadi keyakinan kelas, yang mana dari peraturan-peraturan itu kita bahas bersama-sama dengan siswa dengan ada 5 tahap. Nantinya dari keyakinan kelas itu harapannya bisa kalau keyakinan kelas nanti itu individu-individu akan yakin terhadap keyakinan yang mereka buat, yang nanti dari gabungan individu itu sendiri akan memunculkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif itu nanti akan menciptakan dari budaya positif itu sendiri. Nah, ini ada contoh beberapa keyakinan kelas. Sebagai contoh, itu ada yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mungkin kalau di peraturan bahasanya tidak boleh saling bertengkar, kita menggunakan bahasa yang negatifnya, sehingga kita rubah menjadi bahasa yang positif. Kami guru dan murid saling menyayangi, sehingga mereka akan mau berubah mindset bahwa kita di kelas itu harus saling sayang menyayang, seperti itu. Dan seterusnya ada poin B, poin C. Nah, ini ada sebuah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan itu selalu kembali, salah satunya itu selalu kembalikan buku ke tempat, itu sebuah peraturan. Nah, keyakinan kelasnya adalah bahwa ini sebuah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya bisa kita rubah menjadi menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita bisa rubah menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kita bisa rubah peraturan ini menjadi keyakinan kelas menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu tentang kesehatan.
peraturan yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Kita bisa rubah menjadi pihak kelas dengan kalimat menghormati orang lain dan bersabar. Terus peraturan selanjutnya itu gunakan masker. Kita bisa menggunakan keyakinan kelas tentang kata kesehatan dan keselamatan. Dan contoh yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Itu bisa kita rubah menggunakan kalimat atau kata keselamatan dan keamanan. Nah, yang mana dari peraturan-peraturan ini kita simpulkan menjadi keyakinan kelas yang nantinya bisa dipahami oleh siswa bahwa ketika sebagai contoh yang pertama, ketika kita misalkan menggunakan narkoba itu akan mengganggu kesehatannya. Sehingga dengan kata menjaga kesehatan itu berarti hal-hal yang tidak menyebabkan diri kita tidak sehat itu akan dihindari oleh anak tersebut. Ini tentang selanjutnya ada penambahan materi pada hukum oleh penghargaan yang semua ada 5 unsur atau hasil riset menjadi ini tidur. Nah ini kita juga bisa membedakan tentang hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada aturan sendiri, baru mereka ketika melanggar dapat konsekuensi. Itu sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau stimulus respon. Kalau yang selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, karena menyesuaikan dengan apa yang sudah disepakati bersama. Hukuman konsep diri yang buruk, sedang konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu sifatnya bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, ini hasil dari sebuah hukuman dan konsekuensi dan juga restitusi. Nanti kita mempelajari 3 tadi tentang hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu sudah pasti akan mendapatkan identitas yang gagal. Kenapa? Nanti siswa lebih banyak hal buruknya yang diterima dari sebuah hukuman. Konsekuensi itu menjadi identitas sukses, namun ini ketergantungan. Kenapa? Dia juga tergantungan dengan aturan-aturan yang menghasilkan konsekuensi itu sendiri. Terus, sedangkan restitusi ini akan menjadikan identitas sukses dan positif. Yang mana nantinya siswa itu akan menemukan nilai-nilai baik dari apa yang mereka kerjakan, walaupun itu awalnya sebuah kesalahan, nanti mereka akan bisa menarik kesimpulan bahwa ada hal baik yang bisa mereka lakukan selain apa yang mereka lakukan yang buruk itu. Nah, ini sebuah contoh antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh, ini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini juga sebuah hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Karena ini timbal balik apa yang telah dia lakukan. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sebuah konsekuensi juga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini maksudnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Ini sebuah hukuman. Nah, ini tidak ada kesepakatan bersama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini karena ada sebabnya, maksudnya adalah konsekuensi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa restitusi itu bisa memenuhi kebutuhan dasar dari manusia, atau di sini yang kita hadapi adalah seorang siswa. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kekuasaan atau power. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kasih sayang dan merasa diterima atau love and belonging. Nah, kebutuhan yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk mempertahankan hidupnya, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan, serta kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan atau hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergantung. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan penguasaan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Itu kebebasan itu adalah kebebasan untuk memilih, yaitu kebebasan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sering mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan seseorang tersebut. Nah, dari kelima kebutuhan ini itu wajib kita penuhi. Kenapa? Ini merupakan sebuah kebutuhan pokok yang harus diterima oleh anak. Dimulai dari kebutuhan bertahan hidup. Di sekolah, anak juga memiliki kebutuhan ini, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan ruangan yang nyaman, kebutuhan untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman juga. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, anak-anak biasanya ada beberapa anak yang tipikalnya langsung mengekspresikan terhadap kebutuhan ini. Ada yang mungkin dengan mencari perhatian dan sebagainya. Kita harus bisa memahami itu dari gerak-gerik siswa itu sendiri. Yang ketiga, penguasaan, di mana ini pengakuan terhadap kemampuan mereka. Alangkah lebih baik kita apresiasi apa yang menjadi bakat mereka. Ketika mereka tidak berbakat di dalam akademik, mungkin kita bisa apresiasi di non akademik. Terus kebebasan, di sini kebebasan memilih, yang mana ketika belajar, alangkah lebih baik sebelum kita mempelajari anak, kita memberikan penawaran proses pembelajaran yang mereka inginkan. Karena tidak dipungkiri ketika kita hanya menggunakan salah satu atau satu cara saja dalam membelajarkan anak, itu akan membuat anak merasa tidak bebas. Apalagi anak zaman sekarang, mereka sudah berinteraksi dengan lingkungan luar yang lebih luas. Dengan adanya HP, gadgetnya itu, maka mereka itu akan lebih mengetahui perkembangan-perkembangan yang
ada saat ini. Yang kelima adalah kesenangan atau kemudahan untuk merasa senang. Nah, belajar tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, yang mana kebutuhan itu bisa dicapai ketika anak merasa senang untuk belajar. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa senang belajar itu sendiri? Itulah tugas kita untuk mengolah pembelajaran agar siswa itu tertarik terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Sehingga ketika siswa tertarik, maka rasa senang akan muncul pada diri anak itu sendiri. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi semua yang dilakukan anak yang bertentangan atau bisa kita sebut juga sebuah pelanggaran, itu bisa jadi karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Sehingga itu mereka mengekspresikan dengan hal-hal yang bisa mencuri perhatian dari kita dengan melakukan hal-hal buruk itu. Jadi di sini sebenarnya hal-hal yang kurang baik dari anak itu bisa jadi itu andil dari kita yang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana kita memposisikan jika ada peserta didik yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, yaitu dengan 5 posisi kontrol. Ada apa saja sih 5 posisi kontrol itu? Yaitu yang pertama penghukuman. Kita sudah bahas bahwa penghukuman ini suatu kontrol terhadap anak yang dampaknya buruk untuk anak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, ini sebuah tabel tentang posisi 5 kontrol kita terhadap anak. Yang pertama, tentang penghukuman dan pembuatan rasa bersalah ini, itu pasti akan munculnya karena nanti siswa akan menghindari sebuah hukuman, yang mana kata-kata yang biasa terlontar dari guru tentang penghukuman antara lain menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakit-nyakiti, dan menyindir. Nah, itu hal-hal yang biasa mungkin kita lakukan juga. Sebagai contoh, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Atau kalau kamu nanti nakal, nanti ibu kurung. Misalkan. Itu sebuah contoh kalimat-kalimat posisi kontrol kita sebagai penghukum. Mungkin kita bisa merefleksi sendiri, apakah kita pernah melakukan hal tersebut. Kalau saya pernah seperti itu. Terus yang kedua, ini masih hasilnya adalah menghindari hukuman, yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, mungkin kita karena sudah saling gedeknya terhadap anak, mungkin kita menggunakan kata-kata yang lebih lembut, tapi yang akhirnya merasa anak akan berpikir dan merasa bersalah. Sebagai contoh, kamu sudah tahu kan peraturannya. Terus apalagi kamu tidak kasihan terhadap ibu, kamu tidak kasihan terhadap anak. Nah, itu kan terhadap orang tua, itu suatu kata-kata yang akan menimbulkan rasa bersalah terhadap anak, yang mana nanti dampaknya itu anak merasa rendah diri. Terus posisi kontrol yang ketiga dan keempat itu hasilnya nanti akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yaitu yang pertama itu posisi kontrol kita terhadap anak itu sebagai teman. Itu guru membuat alasan-alasan untuk murid. Contoh katanya itu, ayolah lakukan demi ibu. Atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah berkata apa. Nah, itu contoh-contoh posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, nanti dampaknya itu akan siswa itu akan merasa lemah, tidak mandiri, dan tergantungan terhadap kita. Ketika akan melakukan sesuatu, anak itu akan melihat kita dulu. Oh, misalnya Pak Hari lagi capek, kita jangan lakukan ini. Nah, itu nanti posisinya di sana. Yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau.
Kalau pemantau ini kita saklek dengan peraturan yang sudah disepakati. Biasanya ketika anak melanggar, kata-kata pertama yang kita keluarkan adalah coba apa peraturannya. Kamu tahu kan ini nggak boleh. Nah, seperti itu. Sehingga anak berpikir oh ada peraturannya. Yang nanti dampaknya itu yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Nanti mereka akan bertindak karena oh nanti dapat hukuman. Oh aku mau melakukan ini karena nanti pas dapat hadiah dan sebagainya. Terus yang posisi kontrol yang kelima itu adalah manajer, yang mana ini akan menghasilkan siswa yang menghargai diri sendiri, mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah dari posisi 5 kontrol ini harapannya kita bisa mencapai posisi kontrol yang kelima. Kita membersami mereka untuk mengarahkan mereka untuk menemukan jati diri mereka. Ketika mereka bersalah, kita membuka seluas-luasnya untuk mereka berpikir apa akibat yang mereka lakukan dari apa yang mereka lakukan, sehingga mereka menemukan nilai positif yang bisa mereka terapkan di kemudian hari. Nah ini contoh-contoh kata-kata pernyataan-pernyataan yang memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol apa. Sebagai contoh pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini pasti pembuatan rasa bersalah, karena siswa ketika sudah mendengar kata-kata itu dia akan menunduk, dia akan merasa bersalah melakukan hal itu. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan. Nah ini sudah judgment, jadi ini hukuman. Ayolah lakukan dari ibu, ini posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah ini pemantau, karena ini ada feedback yang mereka dapat terima seperti itu. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini posisi manajer, kita membuka pemikiran anak agar mereka bisa berpikir tentang kesalahannya. Terus yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini sebuah penghukuman, apalagi jangan di kelas kita ada siswa yang kurang mampu dalam segi akademik. Ketika kita sudah capek menunggu, mungkin ada kata-kata keluar, kamu selalu terakhir, kamu ngapain aja sih dari tadi, kok seharian udah selesai. Nah, itu contoh dari posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya nanti itu akan berdampak bahwa anak itu akan merasa tidak dihargai, merasa sakit hati mungkin, dan yang paling parah itu bisa merasakan dendam terhadap kita. Seperti itu. Nah idealnya seorang guru itu dapat memposisikan diri sebagai manajer bagi peserta didiknya. Dengan mengambil peran sebagai manajer, seorang guru harus dapat memberikan pemahaman, menciptakan kesadaran pada peserta didik untuk memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan nilai cita-cita. Pada praktiknya, seorang manajer bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menciptakan kesadaran pada peserta didik akan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kita bahas tentang segitiga restitusi. Yang namanya segitiga berarti ada 3 poin yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, di dalam segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu yang di bawah. Setelah itu, kita memvalidasi kebutuhan anak. Kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan sehingga anak tersebut melakukan pelanggaran atau melakukan hal buruk itu. Yang lainnya, yang ketiga, untuk menanyakan keyakinan, sehingga siswa itu akan tahu, oh saya telah melanggar keyakinan ini, melanggar nilai kebajikan ini, seperti itu. Sehingga dari 3 tahapan ini, nantinya ketika anak melakukan kesalahan itu akan merasa dihargai. Karena apa? Dia tidak merasa dihukum, tidak merasa sedang dipantau, dan tidak ada menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan. Namun di sini akan langsung mereka diharapkan bisa menemukan solusi bersama-sama dan bisa menghindari apa yang telah dilakukan itu. Nah, kita bahas yang pertama tentang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu maksud dari menstabilkan identitas. Sebagai contoh, ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh pertanyaan atau kata-kata yang kita ucapkan ketika kita ingin menstabilkan identitas anak. Yang mana biasanya kalau anak setelah melakukan kesalahan, pasti ketika dipanggil guru, dia sudah merasa jauh terlebih dahulu. Pasti dia sudah takut, pasti akan dimarahi. Tapi dengan kita mengawali dengan kata-kata yang ini, maka anak itu akan terbuka. Anak akan dengan sendirinya menceritakan alasan mereka melakukan hal tersebut. Sehingga nanti akan di tahap kedua, yaitu tentang memvalidasi kebutuhan. Nanti dari pernyataan anak yang disampaikan itu, kita bisa menyimpulkan kebutuhan apa sih yang anak butuhkan sehingga melakukan hal negatif itu. Apakah anak kebutuhan rasa ingin disayang atau kebutuhan yang lain-lainnya. Nah, ini contoh kalimat dulu yang bisa menimbulkan ini adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, jadi kita mau memberikan gambaran bahwa dari kejadian itu kamu bisa saja sih melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu ternyata tidak seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, nanti sehingga siswa itu akan memberikan alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik di esok hari? Yang mana dari nanti jawaban-jawaban anak itu kita melihat bahwa ternyata anak itu butuh pengakuan, butuh kekuasaan, atau butuh rasa disayangi dan sebagainya. Sehingga nanti di ketiga ini kita membahas bersama tentang menanyakan keyakinan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehingga kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Nah, di sini kata-kata guru yang bisa kita gunakan yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Yang lagi-lagi nanti kita kembali lagi ke kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama dengan mereka. Terus nilai-nilai sosial apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, dan sebagainya. Sampai dengan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ya, nanti jawaban-jawaban itu kita tarik kesimpulan bahwa ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sehingga anak sadar akan kesalahannya, sehingga mereka akan menyesali dan akan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, itu berkaitan dengan disiplin positif tentang disiplin positif yang ada di sekolah. Yang mana harapan kita pasti menginginkan anak-anak yang memiliki sikap disiplin positif itu sendiri. Sebenarnya disiplin positif ini bisa membantu kita untuk mengurangi yang namanya kita marah-marah terhadap anak. Kenapa? Ketika anak sudah memiliki disiplin positif, tanpa kita melarang, tanpa kita memberikan peraturan yang ketat, itu anak sudah merasa menjadi kebutuhan. Sebagai contoh, misalkan ada peraturan tentang datang tepat waktu, karena mereka sudah memiliki disiplin positif itu, maka mereka akan datang tepat waktu dengan sendirinya. Atau ketika belajar, kita sudah sepakati ketika belajar tidak boleh ngobrol sendiri, karena mereka sudah ada rasa dari internalnya sendiri, maka itu akan mereka hindari dan akan dengan sendirinya ketika belajar mereka akan memperhatikan dengan baik dan benar. Nah, itu sebenarnya disiplin positif ini bisa kita budayakan, bisa kita tumbuhkan di dalam diri anak, asalkan kita bisa sabar untuk membimbing, menuntun anak agar menemukan jati diri mereka yang nantinya akan membuat disiplin positif itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau tidak, atau ada yang mau disampaikan atau tidak, silakan saya beri waktu untuk itu.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Mungkin nanti saya juga akan menyampaikan beberapa hal terkait ada beberapa masuk ajuan program yang menjadi ide saya. Mungkin saya akan ngobrolkan dulu kepada Pak Uri terkait beberapa program itu, yang nantinya harapan saya itu mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sehingga itu bisa menjadi program baik juga untuk sekolah kita, program unggulan juga untuk sekolah kita. Salah satunya yaitu tentang RSBS yang sebenarnya saya sudah pernah sampaikan ketika tahun 2019 itu, yang terkait mengurangi produksi sampah di sekolah, karena kita juga tahu sendiri setiap hari siswa pasti menghasilkan sampah dari mereka jajan. Nanti mungkin untuk teknisnya dan bagaimana nanti saya komunikasikan dulu kepada Pak Olif dan saya mohon dukungannya untuk hal itu. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, mungkin saya akhiri untuk sesi pada sore hari ini. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya, atas atensinya. Semoga ini menjadi ladang amal yang baik untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita semua bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga kita akan memiliki kebanggaan tersendiri ketika melihat anak-anak kita menjadi orang yang hebat. Tidak hanya hebat, tapi juga menjadi anak yang memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari pendidikan di Indonesia pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.